Belum kenalan ya, tadi saya udah kenalan lagi ya. Iya kali ya, boleh kali ya teman-teman Ya, ya. Karena tadi kan mungkin abang kenalannya cuma 4 orang doang kali ya bang ya? Atau cuma sama komper doang kenalannya? ya, eh, perkenalkan ya, nama saya. Biasanya kalau ini dipanggilnya Abang Suyahman ya. Eh, Kebetulan saya selama berapa tahun ya, sekitar 10 tahun ya, saya ada pelayanan di mahasiswa pemuda ya. Nah, dan puji Tuhan kemarin ya, tiba-tiba saya dapat ini sepucuk surat, datang ya, untuk datang malam ini ya, ketemu yang ganteng-ganteng ya kan, ketemu yang manis-manis. Jadinya saya tambah ganteng ya Pak ya. Wah, atau kayaknya abang yang paling ganteng di sini loh bang, karena cuma abang yang buka kamera di sini. Terus saya, Iya ya. Saya gimana? Ini ada Oke, selamat datang kembali abang kami, Abang Suyahman. Semoga ya, bisa bersama-sama melayani di GBKP Cengkareng. Kita sama-sama memuji Tuhan di sini, bertumbuh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Oke, teman-teman, di PA kita pada malam hari yang bahagia ini, kita mau ngerayain hari ulang tahunnya Moria. Ada yang tahu nggak yang keberapa? Coba Ekel. Ekel tahu nggak, Kel? Ulang tahun Moria yang keberapa, Kel? saya boleh jawab tidak dapat hadiah ya? Saya jawab dapat hadiah. Berapa? Iya, benar sekali. Coba deh. Hal apa sih yang paling diingat? Paling gimana ya? Yang merasakan kalau nggak ada Nande, itu gimana? Coba perasaannya abang kita deh, Abang Suyahman. Wah, langsung saya. Iyalah. Kalau saya itu seburuk-buruknya mamak saya, dialah yang paling cinta sama saya. Ya, jadi itu yang saya alami dulu. Saya nggak terlalu mengerti ya. Ya cuek ya sama mamak saya cuek. Tapi ada satu momen ya, nanti saya cerita ya. Ada satu momen yang sampai hari ini saya tidak pernah lupa, bahwa cinta mamak saya sama saya itu nggak pernah hilang, nggak pernah luntur ya. Walaupun saya kadang nakal, nggak pulang rumah ya kan, pergi kemana-mana nggak pernah izin ya. Tetapi pada satu momen ya, itu yang mengharukan, bahwa walaupun kelihatannya saya nggak diperhatikan di rumah, tetapi sebenarnya mamak saya itu sangat memperhatikan saya. Itu yang paling enak banget lah sampai hari ini ya. Jadi saya tidak pernah, sejak saat itu saya tidak pernah akan melupakan mamak saya dalam keadaan apapun. Gitu. Wah, dalam sekali kayaknya. Memang kalau kita membahas orang tua ini memang agak-agak sensitif ya. Bisa kita menceritakan hal bahagia tentang mereka pun kayaknya hati kita merasa kayak banget gitulah. Gimana kayak merasa terharu gitu kalau misalkan membahas orang tua ini. Itulah memang karena saking cintanya orang tua sama kita gitu kan. Memang kalau kita lihat di luar sana mungkin ada beberapa orang yang nggak seberuntung kita, mungkin ya orang tuanya yang kan banyak juga di luar sana orang tuanya yang nggak peduli sama anaknya ya, yang dia suka mukulin mungkin, atau KDRT gitu. Kita melihat orang tua kan nggak semua orang ya hidupnya bahagia-bahagia aja gitu. Ada yang suka bertengkar mungkin, atau KDRT kayak gitu. Tapi untuk rasa cintanya itu sebenarnya
di luar dari perilaku mereka ke kita tuh pasti ada secuil kasih cinta mereka sama kita. Nggak mungkin mereka tuh nggak cinta sama kita, karena yang membuat kita tuh dari mereka gitu loh. Darah kita tuh darah daging mereka, pasti adalah perasaan-perasaan yang bikin mereka tuh, meskipun mereka melakukan hal-hal yang nggak mengenakan hati kita, pasti mereka dalam pikirannya tuh dibilang tuh kepikiran lah gitu untuk perbuatan yang mereka lakukan sama kita. Oke, terima kasih untuk Abang Suyahman. Selanjutnya aku mau siapa ya kira-kira ya? Adrian deh kayaknya nih, Adrian. Tumben Adrian nih nggak buka kamera nih. Biasanya Adrian buka kamera, Adrian. Halo, Kak. Halo. Kayaknya aku mau sapa-sapa yang baru-baru aja deh. Gimana Adrian pendapatnya tentang Nande? Karena Adrian ini juga case-nya ini ya, luar biasa ya. Iya kan? Iya, benar. Kalau Nande sih pasti seorang sosok yang sangat luar biasa ya gitu, yang mungkin kita semua baik laki-laki maupun anak perempuan pasti kalau curhat itu lebih ke mamanya gitu, lebih ke Nande gitu. Jadi kalau Nande itu ya sosok yang luar biasa dan sosok yang sangat menginspirasi kita menjadi salah satu contoh kita untuk kita bisa bagaimana kita nanti menjadi seorang yang dewasa gitu sih, Kak. Oke, Bujur. Ini Adrian ngomong kayak gini tulus dari hati kan, Dek? Bukan karena ada mamanya di situ kan? Enggak, Kak, tulus. Oke, selanjutnya Ekel deh. Kita di sini mau sharing-sharing aja ya. Gimana pikiran atau tanggapan Ekel pertama kali saat mendengar kata Nande? Nah, itu deh pertanyaan yang simple. Pertanyaannya simple tapi jawabannya berat gitu ya. Iya sih. Oke, terima kasih Ekel. Memang kalau kata-kata Nandini ya, kalau dari aku sendiri gitu ya, satu hal yang kalau misalkan nggak ada Nandi di rumah tuh kayaknya kacau tuh ya. Paling kecil itu kalau misalkan barang-barang nggak kelihatan. Kalian pernah nggak sih kalau misalkan kayak barang nggak kelihatan gitu, tapi kalau kita nanya sama mama kita, "Ma, di mana jam tanganku tadi?" Mama itu sekalinya nyari langsung dapat. Kita udah 6 kali, 3 kali nyari-nyari di tempat yang sama, tapi kita nggak kelihatan. Kalian ngerasain juga nggak sih kayak gitu? Kayak kemarin juga kayak misalkan aku ke klinik gitu kan, ke klinik. Nah, terus kalau misalkan kayaknya kalau ada mama di situ tuh pasti masalah cepat selesai gitu. Memang the power of emak-emak ini beda lah gitu dibandingkan oleh kita-kita yang mungkin karena pengalaman mereka juga ya, atau memang karena yang namanya orang tua dihormati oleh orang lain gitu, nggak tahu juga kenapa bisa kayak gitu. Tapi kalau ada orang tua di setiap masalah kita pasti udah cepat aja gitu selesainya gitu. Itulah kita sebelum memulai ibadah kita mau bersyukur juga karena
mungkin ada juga beberapa teman kita yang orang tuanya udah nggak ada gitu ya. Tapi kita mau di sini tuh mau mengingat kembali bagaimana kasih mereka kepada kita kayak gitu. Untuk apa ya? Untuk kita lebih bersyukur lagi gitu. Meskipun orang tua kita udah nggak ada, tapi ajaran-ajaran mereka tuh tetap melekat di kita, dan apa yang baik yang mereka tanamkan itu yang kita lakukan di kehidupan kita. Untuk itu kita mau menyanyikan lagu Bersyukurlah. Bentar ya teman-teman, ada kendala teknis. Bisa dibantu dari sini, Fit. Kalau mau. Bisa, oke. Kalau enggak, biar dibantu dari sini share-nya lagu. Atau dari Ada situ. lagunya, Komper? Oke, mantap.
Oke. Masih melanjutkan tema kita tentang ibu. Sekarang aku mau nanya, hal apa yang udah kita lakukan sama Milen Helen deh? Yang udah dilakukan ke orang tuanya, terkhususnya ibu. Ya Kak, khususnya ibu ya Kak. Kalau perbuatan sih kayaknya sebaik-baiknya aku nggak mungkin bisa membalas kebaikan orang tua khususnya ibu ya Kak. Cuma mungkin tiap hari itu aku mencoba untuk bisa apa ya melakukan apa yang orang tua aku mau gitu. Maksudnya mungkin keinginan dia aku bisa merubah sikapku yang lama atau yang buruk. Misalnya contohnya suka eh, gangguin adikku, jangan gangguin, wah Helen gitu. Terus kayak misalnya jangan bangun siang, itu juga sering dimarahin sama mamaku. Terus bantu orang tua aja sih Kak, kebetulan ada usaha juga orang tua, tiap aku bantu. Terus sama apa ya? Palingan sih ya mama ya bantu pekerjaan rumah juga. Terus apa ya? Pokoknya orang tua permintaannya simpel sih Kak. Yang penting aku rajin ke gereja sama Tuhan, sama bisa eh, jaga diri, menjadi contoh buat adik aku. Itu aja sih. Terima kasih. Benar banget. Karena Milen juga anak tertua ya deh ya. Iya Kak. Iya. Kalau Helen gimana nih? Mamanya bilang nggak jangan gangguin kakaknya gitu? Nggak terbalik. Kalau aku sih sebenarnya dia sih kayak lebih sering gangguin sebelum tidur gitu, sering banget jahil gitu. Cuman kalau Terus misalnya kenapa Kak? apa yang udah dilakuin ke mamanya? Kalau aku paling bantuin beres-beres sih di rumah. Soalnya kan kalau Kameli dia udah bantuin di pasar gitu. Ya lebih itu sih Kak. Ya lebih pekerjaan rumah Kak, kalau Helen Kak. Benar. Kita harus bantuin orang tua kita ya. Ya Kak. Selanjutnya aku mau nanya sama Ica deh. Halo Ica. Udah lama Ica nggak PA ini. Rindu juga loh. Halo Kapita. Hai. Dek mau nanya dong. Apa nih tuh? kira-kira yang udah kamu lakukan ke orang tua, terkhususnya Nande, karena hari ini kan kita HUT Nande, HUT Moria kita. Apa yang udah kamu lakukan ke Nande kita untuk menghargai perbuatan mereka yang udah dia lakuin ke Kam? Kalau aku sih sama yang kayak Milen bilang, segimanapun yang udah mereka kasihin atau pengorbanan mereka, terutama Nande ya yang melahirkan, yang memang pasti memberikan sentuhan sama kita pertama kali pasti Nande kita sendiri gitu kan, yang nggak akan pernah bisa dibalas. Tapi sejauh ini masih mencoba, kalau bisa dibilang memberikan, belum bisa memberikan, tapi masih mencoba untuk memberikan yang terbaik dan sebaik mungkin. Itu sih. Kalau sama ini paling sama-sama aja ya, kayak bantu usaha, mencoba untuk ngikutin apa yang dia suruh, gitu-gitu aja sih Kak. Oke, mantap. Selanjutnya aku mau nanya ke ini nih, Dodo dan Edo. Karena dari tadi juga udah cewek kan, sekarang kita tanya para prianya. Bagaimana para pria? Karena katanya laki-laki itu katanya kesayangan mamanya katanya. Do, lu mau jawab gak Do? Apa gua nih? Lu mau jawab katanya? Ulang pertanyaannya. Apa yang udah kamu lakukan untuk menghargai perbuatan Nande? Atau bagaimana? Gampang. Dengan kita mendengarkan nasihat, mengikuti apa yang dibilang Nande, dengan contoh nyata. Misalkannya dulu ketika bersama Nande di rumah, ketika aku disuruh bangun jam 5 pagi setiap hari untuk ke pasar, aku lakukan. Karena walaupun bangun jam 5 pagi itu susah,
Cuman itulah hal kecil yang bisa kuberikan, membantu dan sebagainya lah. Apa Dok? Mau lanjut? Edo sekarang. Memang udah ini kan udah luas lah jawaban si Dodo tadi lah ya. Kira cukup nggak sih? Enggak lah, beda lah. Emang sama orang tua kalian, setiap orang kan berbeda-beda perilakunya ke orang tuanya sendiri-sendiri. Ngeri. Bersih gak sih? Bingung dia, takut salah ngomong. Ada Bita. Tapi jangan-jangan Edo nggak pernah nih. Jangan-jangan Edo nggak pernah nih menghargai orang tuanya nih. Sabar tuh. Halo lo. Ada. Kalau aku gimana ya? Apapun caraku, gimana cara membahagiakan orang tua, ininya juga bilangnya Nande. Sebenarnya apapun ku lakukan itu memang gak bisa membalas apapun yang udah dia kasih gitu kan. Tapi tetap aku pun selalu nurut lah apa yang orang tua pengen. Tapi memang aku ini juga bukan manusia yang sempurna. Tetap masih ada yang salah. Pasti ada salah. Bagaimana caranya, apapun orang tua bikin kita kesel, itu gak ada alasan. Apapun yang orang tua kita terlebih Nande lakukan, gak ada alasan untuk kita kesel sama dia, gak ada alasan buat kita marah sama dia. Yang ada apapun yang dia lakukan, kita makin sayang sama dia gitu ya. Itu dari aku pribadiku untuk sama Nandeku. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpendapat bagaimana cara kita menghargai Nande kita, terkhususnya ya di malam hari ini, karena ya memang seorang Nande itu yang udah melahirkan kita, membesarkan kita, menyusui, bahkan ketika kita terjatuh, dia yang mengangkat kita, ketika kita bersedih, dia ada di situ, kayak gitu kan. Hal yang bisa kita lakukan ya hanya bisa melayani aja sih. Melayani dengan apa yang dia mau kita ikutin, apa yang dia suruh kita laksanakan, apa yang dia nggak suka ya kita kurangin. Bagaimana caranya supaya orang tua kita itu bangga dan senang dengan perbuatan anak-anaknya. Untuk itu, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, supaya kita lebih diingatkan lagi bagaimana kita menjadi anak yang baik, kita mau menyanyikan sebuah lagu, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya
berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kami persilakan kepada pembicara kami pada malam hari ini untuk mengambil alih. Amin. Baik, kakak-kakak, abang-abang, dan Bapak Abi. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, malam ini Kau kumpulkan kami, Tuhan, untuk kami melihat, untuk kami mengenang, untuk kami menghormati, Tuhan, kedua orang tua kami, Tuhan, khususnya ibu kami, Tuhan, yang telah sejak awal berjuang, berjerih lelah, mengasihi, mencintai kami. Tuhan Yesus, biarlah firman malam hari ini semakin menambah bukti cinta kami kepada mereka. Oh Tuhan, karena itu beri kami telinga yang mendengar, hati yang terbuka, menerima setiap perkataan Tuhan. Tuhan, sehingga firman Tuhan benar-benar menjadi rema, menjadi pengalaman di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam keluarga kami masing-masing, hubungan kami dengan orang tua kami, secara khusus hubungan kami dengan ibu kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Men, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik. Saya sebutnya teman-teman saja ya, karena kita masih seumuran. Semoga masih seumuran dengan saya ya. Saya secara pribadi mengucapkan ya selamat HUT Moria ya untuk GBKP yang ke-64. Semoga kaum ibu-ibu ya semakin maju ya di dalam pelayanannya di dalam gereja, juga di dalam keluarga masing-masing. Malam hari ini saya ingin sharing ya mengenai bagaimana kita menghormati orang tua ya, khususnya ya ibu kita masing-masing. Nah, karena kita ada di dalam gereja, bagi saya pribadi saya punya dua orang tua. Ya, yang pertama adalah orang tua jasmani ya, atau orang tua biologis saya yang melahirkan saya. Kemudian karena saya ada di dalam gereja, maka saya punya orang tua rohani. Nah, jadi saya punya dua ibu ya, ibu biologis saya. Juga di dalam gereja saya punya ibu ya, yang dari awal ya merawat, ya kan, memelihara saya, mengasuh saya, sehingga saya bukan hanya memiliki iman ya, tetapi iman yang saya miliki ya kan semakin hari semakin bertumbuh. Ya, semakin hari saya menjadi seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, mengenai menghormati orang tua ya di dalam perjanjian lama ya, di dalam 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan, di sana ada satu hukum yang mengandung janji ya. Dari 10 hukum ya, yang Allah berikan, hanya ada satu hukum yang mengandung janji, yaitu mengenai ya menghormati ayah dan ibu kita ya.
Dikatakan di Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, jadi ayat ini dengan jelas ya memberi gambaran kepada kita bahwa hukum ini ya bukan hanya sekedar perintah, ya, tetapi perintah yang mengandung janji. Ketika kita melaksanakan perintah ini, maka kita akan mendapatkan janji dari Allah, yaitu apa? Yaitu kita akan lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, mengenai menghormati orang tua ya, teman-teman semua, ini berarti kita menghormati sumber kita. Ini adalah satu hal yang penting ya. Dengan menghormati orang tua, berarti kita menghormati sumber kita, yang pada akhirnya ya kita adalah menghormati Allah itu sendiri, ya, menghormati, menghargai Allah itu sendiri. Ya, kalau kita baca di dalam Injil Lukas ya pasal 3 dari 23 sampai 38, di sana ada silsilah mengenai Tuhan Yesus ya, disebutkan dari anak Maria dan yang paling terakhir kembali kepada Allah. Nah, ini membuktikan bahwa ketika ya kita menghormati, menghargai ya ayah ibu kita, orang tua kita, berarti kita menghormati Allah, kita menghargai Allah, kita menjunjung tinggi Allah, kita memuliakan Allah. Demikian juga ya kalau sikap kita terbalik, ya kita tidak ada rasa hormat kepada orang tua, ya tidak ada rasa taat kepada orang tua, ini juga membuktikan ya bahwa sikap saya terhadap Allah, ya kan, tindakan saya terhadap Allah juga tidak menghormati. Nah, ini adalah bagi saya adalah satu hal yang penting, karena dengan demikian saya akan mendapatkan janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu ada dua ya, janji yang diberikan Tuhan ketika kita menghormati orang tua itu ada dua. Ya, di dalam Ulangan 5 ayat 16 ya, di sana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ya, mengenai lanjut umur berarti ini adalah kita panjang umur ya, teman-teman. Mau panjang umur, semuanya kan mau panjang umur kan. Ya kan, apalagi mungkin di sini kan belum pada married, ya kan, mungkin lagi pacaran, lagi senang-senangnya pacaran kan, malam minggu pacaran, ya kan, lagi senang-senangnya, ya kan, pasti kita ingin memiliki umur yang panjang, ya kan, kita ingin meraih masa depan, meraih mimpi-mimpi kita, karena itu kita harus punya umur panjang. Ya, bagaimana salah satunya yaitu dengan kita menghormati orang tua kita. Karena Allah berjanji, karena Allah berfirman, ketika kita menghormati orang tua kita, ya umur kita akan panjang. Kemudian mengenai baik keadaanmu, ini adalah perkara kita diberkati di dalam hal-hal yang materi. Ya, kita semuanya merindukan berkat Allah, benar kan? Kita tidak mau menjadi orang yang dikutuk oleh Allah. Ya, tetapi saya percaya ya teman-teman, kita di sini semua merindukan bahwa kita semua diberkati oleh Allah. Ya, diri kita, mungkin saudara-saudara kita, keluarga kita diberkati oleh Allah. Bagaimana? Sekali lagi caranya dengan hormatilah, hargailah orang tua kita. Ya, kalau secara khusus ya dalam minggu ini pada kesempatan malam hari ini kita berbicara mengenai ibu kita. Ya, jadi teman-teman, perintah untuk menghormati orang tua kita itu adalah perintah pertama yang ada di dalam Alkitab yang mengandung janji. Ya, jadi sekali lagi semoga ya kita baik-baik, ya kita renungkan baik-baik, ya kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehingga janji Allah ini benar-benar kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, tadi adalah di Perjanjian Lama, ya. Di dalam Perjanjian Baru juga ada ya mengenai kelanjutan dari Keluaran pasal 20. Di dalam Efesus 6 ayat 1 di sana Rasul Paulus mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar." Nah, Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru sekali lagi menegaskan bahwa kita sebagai anak ya kita harus mentaati dan menghormati orang tua kita di dalam Tuhan. Nah, ada satu frase yang penting yaitu di dalam Tuhan, ya bukan di dalam kasih ya diri kita. Ya kalau kita itu adalah punya kasih yang kebanyakan adalah kasih yang egois,
ya kan, kasih yang pamrih, ya kan, kasih yang ada sebab dan akibatnya. Tapi di dalam Tuhan kita punya kasih yang agape, ya, kasih yang tidak memandang, ya, kita mengasihi semuanya. Nah, di dalam Tuhan ini menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak perlu mentaati orang tua dengan bersatu dengan Tuhan. Ya, bukan dengan diri kita sendiri, ya, bukan dengan kemampuan saya untuk mengasihi, tetapi kita mengasihi orang tua kita menghargai orang tua kita menghormati orang tua kita, karena ada kasih di dalam diri kita, ada Tuhan yang adalah kasih yang di dalam diri kita untuk mengasihi mereka, untuk menghormati mereka. Jadi poinnya adalah sebelum ya kita mengatakan saya menghormati, saya mengasihi, kan saya mentaati, di dalam diri saya harus ada Tuhan. Ya, ada Tuhan yang mengasihi, ada Tuhan yang menghormati, ada Tuhan yang menghargai, sehingga kasih saya bukan kasih yang pada umumnya yang dimiliki oleh manusia, tetapi adalah kasih Allah, kasih yang tidak ada batasannya, kasih yang tidak ada pamrihnya. Nah, teman-teman, kita perlu ya terhadap orang tua kita memiliki sikap yang sedemikian. Karena apa? Karena demikianlah yang benar, ya, demikianlah yang benar. Berarti selain itu berarti tidak benar. Ya, benar atau adil itu adalah sepatutnya atau dapat diterima. Jadi teman-teman, taat kepada orang tua di dalam Tuhan, ya, menghormati orang tua ya di dalam Tuhan, itu adalah sudah sepatutnya, itu adalah sudah selayaknya. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang permintaan yang tinggi, tetapi itu sudah sepatutnya, itu sudah selayaknya kita sebagai anak-anak memiliki ya sikap atau perilaku yang sedemikian. Kemudian di ayat yang kedua ya dilanjutkan, Paulus mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini ya. Nanti kita lihat ayat 3. Nah, kata menghormati ini berbeda dengan mentaati ya. Kalau mentaati itu adalah satu tindakan, kita taat ya, kita disuruh apa, misalkan tadi ada yang mengatakan jam 5 pagi ya kan, disuruh pergi ke pasar belanja, ya kan saya taat, ya kan saya pergi ke belanja. Tapi di dalam perjalanan mungkin ya ketika saya pergi berbelanja ada sikap sungut-sungutnya, ada ada perasaan yang tidak enak ya terhadap orang tua kita ya, menggerutu ya kan terhadap orang tua. Nah, ini adalah satu sikap, menghormati itu adalah satu sikap. Nah, karena itu teman-teman ya, untuk menghormati orang tua kita perlu sikap menghormati, kita juga perlu roh yang menghormati. Ya, kita perlu roh yang menghormati. Ya, manusia kan ada 3 bagian ya, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kita perlu roh yang menghormati. Ya, dengan demikian ya kita benar-benar ya bisa menjadi anak ya, bukan hanya taat kepada orang tua, tetapi juga menghormati orang tua. Sikap dan tindakan kita sama. Ya, karena apa? Karena di dalam diri kita sudah ada Tuhan yang berkuasa. Nah, di ayat yang ketiga ya dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, berbahagia ini seperti di awal saya katakan, ini adalah mengacu pada kita menjadi makmur di dalam berkat-berkat materi. Ya, kita diberkati. Ya, kita mungkin ada yang kuliah, ya kita diberkati, ya kan bisa lulus cepat dengan nilai yang tinggi. Kita yang kerja, ya kan kita diberkati ya dengan pekerjaan yang baik, ya dengan pekerjaan yang sesuai dengan yang saya inginkan. Ya, ini diberkati ya di dalam hal yang materi. Ya mungkin nanti saya bisa berdoa, saya punya rumah, ya saya punya mobil, ya kan. Nah, ini adalah berkat-berkat materi yang Tuhan akan berikan. Nah, hidup yang lama sekali lagi ini mengacu kepada umur yang panjang. Ya, setiap kita pasti pingin ya umur panjang. Karena itu sekali lagi ya dorongan dari saya adalah mari kita dengan sungguh-sungguh kita menghormati, kita menghargai, mentaati kedua orang tua kita. Baik yang secara biologis ya di dalam keluarga, maupun kalau kita punya orang tua rohani, kita pun wajib harus ya menghormati mereka. Nah, mengenai orang tua rohani ya di sini juga ada ayatnya ya di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7,
sana mengatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Ini adalah perkataan Paulus kepada orang-orang kudus di Tesalonika. Ya, kemudian di dalam Galatia 4 ayat 19, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Teman-teman ya, seperti ya, orang tua kita secara jasmani ya, mereka dari kecil ya, dari kita lahir demikian berjuang, demikian berjerih lelah ya kan, mengusahakan apa yang tidak ada menjadi ada demi kita ya, demi kita apa? Demi kita hidup, demi kita eksistensi, demi kita bisa menjadi apa, menjadi kebanggaan mereka. Ya, mereka rela ya mengorbankan semuanya, mereka rela mencurahkan semuanya ya kan. Kalau dulu orang tua saya rela utang ya untuk saya apa? Supaya saya bisa sekolah. Nah, sampai akhirnya saya bisa selesai kuliah. Nah, teman-teman, demikian juga dengan orang tua rohani kita. Ya, orang tua rohani kita juga sama. Ya, mereka rela menderita sakit bersalin lagi. Sampai apa? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam diri kita. Sehingga di dalam diri kita ada perawakan Kristus. Ya, di dalam diri kita ada karakter-karakter, ada gambar Kristus yang dapat dilihat oleh orang. Nah, teman-teman, ya, perjuangan yang demikian, jerih lelah yang demikian itu begitu apa yang namanya ya, begitu kadang menyakitkan, ya, penuh dengan air mata. Tetapi ya, ketika saya yakin, ketika mereka melihat bahwa anak ya yang mereka asuh, yang mereka rawat bertumbuh dengan baik, ya, bertumbuh dewasa di dalam iman, ya, ada perawakan Kristus, ya, ada gambar Kristus di dalam dirinya. Nah, pasti ya orang tua rohani kita juga sangat bangga. Nah, itu selain ya orang tua jasmani kita, orang tua rohani kita juga perlu kita hormati. Nah, ini ya. Nah, pertama di dalam Galatia 4 tadi, Kristus ya dilahirkan di dalam mereka, tetapi ya pertama-tama itu mereka, Kristus itu belum terbentuk di dalam mereka. Benihnya sudah ada di dalam diri kita. Kristus sudah ada di dalam diri kita, tapi masih kecil. Ya, karena itu Kristus ini perlu bertumbuh. Nah, Paulus mengatakan supaya Kristus ini bertumbuh, Paulus rela ya menderita sakit bersalin, rela menderita ya supaya anak-anak rohaninya ini bertumbuh. Teman-teman, ya semua kita yang ada di dalam gereja, ya saya yakin dan percaya ya teman-teman punya orang tua rohani ya yang memperhatikan teman-teman. Ya, karena itu dorongan saya adalah ya mari kita jangan mengecewakan mereka. Ya, kita fight ke depan supaya kita menjadi kebanggaan mereka ya. Kristus perlu terbentuk di dalam kita agar kita dapat menjadi anak-anak yang dewasa. Ya, anak-anak yang dewasa dan ahli-ahli waris untuk mewarisi berkat janji Allah, dan supaya kita dapat dewasa di dalam keputraan yang ilahi. Nah, jadi teman-teman, ya hari ini kita punya orang tua jasmani dan kita punya orang tua rohani. Terhadap kedua orang tua ini kita perlu memiliki sikap menghormati dan juga mentaati. Oke ya, ini kesaksian saya ya. Saya sedikit sharing ya mengenai kesaksian saya, mengenai, karena malam ini kan khusus ibu ya, saya nggak bicara bapak, saya bicara ibu. Saya sejak kecil saya tidak hidup dengan orang tua saya. Saya sejak kecil hidup bersama dengan nenek saya. Ya, dari kecil saya hidup dengan nenek, dari SD ya, SD kelas 1 saya sudah hidup dengan nenek saya. Jadi saya tidak terlalu dekat dengan orang tua saya. Jadi orang tua saya bagi saya waktu itu antara ada dan tiada. Ya, karena hidup saya bersama dengan nenek saya. Tapi pada satu waktu saya SMP ya, saya SMP di sana ada satu peristiwa yang saya ingat sampai sekarang, bahwa saya habis pulang sekolah ya, saya nggak pulang. Ya kan, saya nggak pulang. Nah, saya mampir ke tempat teman ya sampai malam, sampai jam 8. Nah, ada satu, saya dicari kemana-mana, nggak ada yang tahu. Nah, teman tetangga saya itu ketemu sama mama saya. Ya, mama saya tanyalah kepada teman saya ini, lihat ini Suyaman nggak?
tadi itu diangkut sama mobil, ya nggak tahu kemana, arahnya ke sana, pokoknya ke timur. Wah, ketika mendengar itu, orang yang menangis itu siapa coba? Ya, orang yang menangis itu mama saya. Mama saya mengitari semua, ya, sampai jauh gitu kan, mengitari semua. Ya kan, dan ketika ketemu, apa yang dilakukan? Ya, mama saya nggak marahin saya. Ya, mama saya cuma apa? Dia datengin saya, ya kan, dia peluk saya, dia cium saya sambil menangis. Ya, teman-teman, dulu saya tidak pernah ya menganggap keberadaan mereka. Tetapi ya kejadian itu membuat saya sadar bahwa apapun orang tua saya, ya mereka tetap mengasihi saya. Kasihnya tidak luntur, ya, kasihnya tidak berubah terhadap diri saya. Ini adalah satu pengalaman, ya, bahwa ketika saya tidak ada, orang yang paling sibuk mencari saya, orang yang paling getol mencari saya itu adalah mama saya. Nah, ini benar-benar menyentuh diri saya. Sampai akhirnya saya berkata saya tidak pernah akan mengecewakan mama saya, ya kan? Sampai akhirnya saya sekolah, saya kuliah. Nah, saya selesai kuliah, mama saya kan pengen saya jadi orang sukses, benar nggak? Saya jadi orang sukses, jadi pegawai kantoran di kantor, punya gaji segala macam, kan bisa bangun rumah, bisa beliin segala macam. Tapi keputusan saya berbeda, ya. Selesai saya kuliah S1, saya sudah dapat posisi, ya kan. Saya dapat tawaran dari kampus, ya kan, dari kampus saya jadi dosen sampai sekolah sampai S3. Kalau saya lulus, kalau waktu itu saya terima, berarti di umur 30 saya sudah S3, ya, sudah jadi orang mapan hari ini. Tapi karena panggilan Tuhan, ya, saya tidak terima itu, ya. Saya cerita kepada mama saya menangis. Kenapa kamu nggak terima? Ya, orang serumah perlu itu. Ya kan, dengan gaji yang pada waktu itu sudah besar, ya kan, dengan waktu yang cepat saya bisa membahagiakan orang tua saya, tapi sangat mengambil sikap yang lain, ya. Waktu itu mama saya menangis, tapi di dalam tangisan itu saya berkata kepada mama saya, ya kan, saya nggak bisa memberikan materi yang besar, tapi saya bisa minimal, ya kan, saya bisa membawa mama saya punya rumah yang lebih indah, ya, rumah yang disediakan oleh Tuhan, ya, rumah yang tidak terlihat, tetapi di sana nanti mama saya pasti hidup dengan damai sejahtera dan sukacita. Mungkin hari ini mama saya menangis, tapi saya percaya, ya, iman saya percaya, ya kan, bahwa nanti, ya kan, akan terjadi sebaliknya. Ya, orang yang hari ini pesta pora, ya kan, bersenang-senang, ya, mereka yang tidak mengenal Tuhan, ya, tapi nantinya mereka menderita. Tapi saya percaya mama saya di waktunya nanti dia akan penuh dengan pujian dan sorak-sorai, ya, karena itu, ya, yang menyentuh saya adalah dengan harapan yang tinggi, ya, yang mama saya berikan, karena saya adalah orang yang paling jadi tulang punggung yang diharapkan. Tapi saya mengambil jalan yang berbeda. Tapi di waktu terakhir, ya kan, waktu terakhir mama saya kasih tanda tangan persetujuan saya sekolah lagi untuk lanjut sekolah Alkitab. Dari situ saya melihat bahwa apapun yang mama saya inginkan, mereka inginkan, ya, mereka inginkan sejak dulu bahwa saya ini bisa menjadi kebanggaan yang begitu luar biasa. Tapi jalannya berbeda. Tetapi mama saya tetap menerima, ya, imannya saya bilang, ya, kepada teman-teman saya, iman mama saya itu lebih besar daripada iman orang-orang yang kaya, ya. Orang-orang yang kaya jarang yang mau memberikan anaknya sepenuhnya untuk Tuhan, ya, melayani Tuhan, ya, mungkin hidupnya dalam tanda kutip tidak jelas, tapi mama saya memiliki iman yang besar. Saya bilang iman mama saya, walaupun mama saya itu nggak pernah baca Alkitab, ya kan, ke gereja cuma 1 minggu sekali, tetapi imannya sangat besar. Inilah yang saya apresiasi dari mama saya. Di teman-teman,
sekali lagi ya, ini terakhirnya mungkin 5 menit terakhir, ya kita tidak dapat memilih dilahirkan dalam keluarga yang bagaimana. Ya, saya tidak bisa memilih dilahirkan di dalam keluarga yang kaya, ya, di dalam keluarga yang berkecukupan, ya supaya hidup saya baik. Tetapi ya saya dapat memilih untuk menjadi seorang yang bagaimana. Ya, tetapi saya bisa memilih menjadi seorang yang bagaimana. Ya, saya menjadi orang yang berguna untuk orang lain atau saya menjadi orang yang tidak berguna untuk orang lain, itu semuanya adalah pilihan saya. Itu semuanya adalah tergantung diri saya. Tetapi saya dilahirkan di mana, itu adalah Tuhan yang mengatur. Jadi bagi saya pribadi ya, ketika mungkin kalau saya ada kesempatan lahir lagi, saya tetap mau lahir di keluarga papa mama saya. Jadi teman-teman, ya, semoga ini mendorong diri kita. Ya, yang perlu kita kerjakan adalah kita tidak membandingkan, ya saya dari sini, kamu dari sana, tetapi adalah action kita untuk masa depan kita. Ya, ada tindakan kita untuk masa depan kita, tindakan kita untuk ya orang tua kita yang telah berjuang untuk kita. Karena ini adalah hal yang penting ya. Hari ini teman-teman, kita berada di atas pundak orang tua kita. Karena itu kita harus menjadi lebih hebat dari orang tua kita. Kita harus menjadi generasi dari keluarga kita yang membanggakan orang tua kita. Teman-teman, orang tua kita punya orang tua kakek kita punya orang tua lagi. Ya, artinya teman-teman, kita hari ini ada di posisi ini karena apa? Karena sudah ada orang-orang terdahulu yang berjerih lelah, yang menanggung semuanya, sehingga saya ada di puncak. Teman-teman, ketika kita sudah di atas, ya jangan kita menjadi sombong. Karena apa? Karena lihatlah ke bawah. Berapa orang yang memikul kita, ya, yang memanggul kita sehingga kita ada di posisi ini, di posisi saat ini. Ya, berapa jerih lelah yang dikeluarkan orang tua kita sehingga kita ada di posisi kita sekarang. Teman-teman, kalau saya hari ini harus bersantai-santai, ya karena saya harus hidup apa adanya. Teman-teman, lihatlah perjuangan orang tua kita, perjuangan kakek nenek kita, perjuangan buyut-buyut kita. Ya, mereka telah berjuang untuk apa? Ya, supaya ya keluarganya, ya keluarga besarnya bisa semakin hari dari generasi ke generasi semakin lebih baik. Ya, karena itu di dalam keadaan apapun teman-teman ya, mungkin ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang di rumah, ya. Ketika kita putus asa, ya ketika mungkin kita tidak ada pengharapan, ya lihatlah ke bawah. Lihatlah ke bawah. Ya, maka kita akan menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur, ya, menjadi orang yang memikul tanggung jawab, ya, memikul tanggung jawab. Ya, supaya apa yang telah dibangun oleh orang tua kita ya bukan rubuh, ya bukan hancur di tangan kita, tetapi apa yang telah dibangun oleh orang tua kita melalui kita semakin hari ya semakin tahun semakin kuat, ya semakin berdiri kokoh, ya semakin berkembang, ya sehingga kita benar-benar menjadi generasi, menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua kita. Oke. Saya sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup di dalam doa ya sebentar. Oke, saya tutup di dalam doa. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau mengirimkan kedua orang tua dan untuk merawat, mendidik, mengasuh kami sehingga kami ada sampai hari ini. Kesuksesan kami hari ini adalah karena orang tua kami, karena mereka berjerih lelah untuk kami. Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami, secara khusus mama kami Tuhan, mereka yang telah melahirkan kami, mereka yang telah menyusui kami, mereka yang telah, oh Tuhan, mengorbankan semuanya untuk kami. Tuhan, biarlah hari ini kami bukan menjadi anak-anak yang mengecewakan mereka, tapi kami menjadi anak-anak yang membanggakan mereka. Tuhan, kami menjadi generasi penerus yang lebih baik, Tuhan, untuk membangun lebih tinggi lagi keluarga kami. Tuhan, biarlah di tangan kami Tuhan, keluarga kami semakin hari Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan. Oh, semakin menjadi keluarga yang solid, menjadi keluarga yang, oh Tuhan, berhasil dan sukses.
Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan mendapatkan kemuliaan melalui keluarga kami. Tuhan Yesus, biarlah sekali lagi Tuhan, kami menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih Tuhan kepada orang tua kami. Sekali lagi untuk orang tua kami secara biologis, Tuhan juga orang tua kami yang ada di dalam gereja. Karena kami sampai hari ini bertahan di dalam gereja, karena ada orang tua rohani, ada kakak-kakak rohani, Tuhan yang merawat, Tuhan yang mengingatkan kami, yang mengasuh kami. Tuhan Yesus, bila hari ini Tuhan menjadi hari ucapan syukur bagi kami, karena kami memiliki orang tua, karena kami memiliki ibu-ibu rohani di dalam gereja. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, berkat bagi kami semua. Haleluya, amin. Amin. Saya kembalikan kepada Kak Vita. Amin. Terima kasih untuk abang kami, untuk motivasinya, termasuk juga tadi ya firman Tuhannya yang menguatkan kita di malam hari ini, bahwa ya benar, alasan kita mengasihi orang tua, bahkan mengasihi sesama kita, ya karena kita udah dikasihi Tuhan terlebih dahulu, kayak gitu. Jadi kita harus ingat alasan kita mengasihi, bahkan melayani sekalipun, bahwa karena Tuhan gitu. Jadi kita punya alasan untuk mengasihi. Terus kita di dalam berbuat suatu apapun, kita juga harus mengingat orang tua kita gitu. Jadi supaya kita nggak salah langkah. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita ingat ada orang tua kita yang sudah membesarkan kita, bahwa bahkan dia sudah menasehati kita di selama kita hidup, kayak gitu. Jadi ketika kita mau berbuat nakal atau berbuat yang hal-hal yang menyimpang, coba dipikirkan lagi, apakah Tuhan senang dengan perbuatan kita, bahkan orang tua kita akan membuat mereka bersedih, seperti itu. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nanti teman-teman boleh list di grup permata kita seperti biasa, jangan lupa ya. Oke. Ada pentibatan babalah korban pujin si mehaga tu lebe alternasi badia lah tetap rena pasu-pasuna manpina manusia lah tetap rena pasu-pasuna terpuji gelar Tuhan. Babalah persembahan si Cilena, rumah dibatasi berkuah. Babalah korban pujin si merimna, adep-adepan siar kuasa lah tetap rena keleng atena rasnya satena banta lah tetap rena pacu-pacuna segedang-gedang duka. Oke, ada Momo sebentar. Besok kita akan ada persembahan melalui Zoom. Besok linknya akan di-share di grup Permata. Terus bulan depan kita tuh ada MA teman-teman. Jadi bulan depan kita akan pergantian pengurus. Jadi untuk teman-teman yang rindu untuk melayani Tuhan, untuk memajukan Permata kita, mungkin boleh nih di call atau di chat pengurusnya, aku mau nih jadi pengurus, kayak gitu. Terus teman-teman juga boleh doakan
supaya benar-benar sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, bukan cuma pengen jadi pengurus aja kayak gitu, supaya ya permata kita juga boleh bersinar, berdampak, karena tahun ini juga kan tahunnya generasi muda menjadi berkat. Terus puji Tuhan, minggu lalu bakti sosial kita tuh sudah berjalan. Jadi kenapa kita nggak ada open donasi? Jadi kan kita punya uang kas. Jadi uang kas itulah yang kita pakai. Jadi teman-teman yang belum bayar uang kas, yang belum bayar persembahan, boleh ditransfer ke bendahara kita. Sudah diingatkan juga di grup untuk dibayar uang kasnya. Jadi banyak juga tuh yang nanya, kenapa kok bayar uang kas? Padahal katanya nggak ada kegiatan di tahun ini, kayak gitu. Jadi memang uang kas itu kewajiban kita, teman-teman, supaya semua program yang ada di GBKP, khususnya GBKP Rungun Cengkareng itu berjalan. Jadi itu uang itu juga dari kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, mungkin itu dari aku. Ada teman-teman pengurus yang mau menambahi atau dari Kompor mungkin? Ya, terima kasih Bit tadi momonya. Jadi seperti tadi disampaikan untuk pemilihan yang jelas di tahun pemilihan ini ada niat luar biasa untuk melayani bagi kalian. Nah, jadi yang terpanggil ya jangan malu, karena Pak melayani itu kadang-kadang tidak hanya harus pintar, tetapi siapkan waktu, siapkan hati yang fokus untuk melayani. Semoga sukses. Untuk teman-teman yang ada mungkin bisa berkoordinasi dengan pengurus. Lalu yang kedua, minggu depan kalau nggak salah hari Sabtu minggu depan kita yang terakhir ya Fit ya. PA ya, PA yang terakhir ya. Kalau nggak salah. Kalau untuk PA Permata terakhir itu kalau nggak salah tanggal 31 Kombar. Berarti minggu depan kalau nggak salah ya? Enggak. Minggu Belum, depan lagi ya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi? Iya. Berarti pas jatuhnya di minggu kelima ya. Berarti kita di minggu kelima ya. Jadi nanti di minggu kelima saya sudah siapkan ada acara nanti saya mau pengurus koordinasi untuk mungkin penutupannya ya ada kegiatan kuis lah, ada hadiah lah dan sebagainya supaya tambah seru. Itu aja sih. Saya pikir luar biasa Pak Syahman, terima kasih sudah mau melayani. Jadi berkat buat mereka, teman-teman semua, terlebih buat kita lebih bertumbuh dalam iman. Nah itu aja Kak, kita bisa dilanjut ke yang berikutnya. Nah kita kan juga tadi udah dengar firman nih kan, karena berhubung minggu ini juga kita merayakan HUT Moria kita, nanti setelah PA ini bolehlah dipeluk mamanya, dicium mamanya, atau yang orang tuanya udah nggak ada di sebelah kita, dibawa di dalam doa. Kita ingatkan lagi bagaimana rasa kasih mereka kepada kita yang sudah kita rasakan. Jadi kita juga bolehlah memberikan supaya berdampak kasih itu di dalam hidup kita, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Untuk nanti PA terakhir, teman-teman boleh diajak teman-temannya, karena PA terakhir juga kan 2 minggu lagi. Minggu depan masih PA, teman-teman, bukan PA terakhir, 2 minggu lagi. Jadi untuk kira-kira 2 minggu lagi nih, ya dimanfaatkanlah PA Permata kita gitu kan. Jangan sampai ketinggalan kayak gitu. Jangan nanti dikira cuma pas penutupan doang PA gitu kan, nggak enak gitu kan. Jadi diajak teman-temannya supaya kita boleh merasakan kasih Tuhan. Saya nggak tak, saya sudah pesan sama Diaken. Saya nggak tahu kalau ada tanggal 31 Fit. Jadi saya pikir besok yang terakhir. Ternyata masih ada 2 minggu lagi. Berarti endingnya di akhir Oktober ini tanggal 31 ya. Berarti ada 5 minggu ya. Berarti masih ada 2 kali. Oke, siap. Oke. Mungkin untuk doa syafaatnya, teman-teman ada yang mau didoakan secara khusus kepada abang kita nanti nih? Ada yang mau didoakan secara khusus? Mungkin nanti untuk MA bulan depan
Bang, didoakan supaya lancar, supaya teman-teman Permata juga tergerak hatinya. Karena mungkin banyak orang terpanggil. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Betul. Ya kan Gideon, ya di kitab Hakim-Hakim itu, pertama yang dipanggil itu 32.000. Ya, di seleksi pertama yang gugur itu 22.000, sisa 10.000. Di seleksi yang kedua itu sisa 300, gugur 9.700. Jadi banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Memang Alkitab sudah tertulis. Makanya. Jadi ya sebelum kita memang terpilih jadi pengurus, kita siapkan dulu hati kita. Benar hati kita itu untuk melayani. Dasar kita melayani itu untuk apa, kayak gitu. Jangan nanti kalau misalkan kita melayani karena manusia, kitanya nanti yang susah. Karena melayani itu bukannya gampang. Banyak rintangannya kayak gitu. Setuju. Ada yang suka lah dengan perbuatan kita gitu kan. Kita kan nggak bisa memaksakan semua orang suka sama perbuatan kita gitu. Tapi ya kita lihat lagi hati kita melayani apa. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kita berdoa syafaat, Bang. Nanti langsung ditutup sama doa Bapak kami. Yang doa Bapak kami siapa ya? Saya juga? Iya, atau ada yang lain? Langsung ditutup. Jadi tadi dipertegas dulu, Fit. Yang pertama untuk pemilihan. Ya, apa tadi doanya tadi, Fit? MA nggak tahu abang kita ini. MA itu. Iya, saya nggak tahu. Nah, jadi diperjelas dulu tak. Jadi MA itu apa namanya, kayak rapat laporan pertanggungjawaban pengurus selama 2 tahun ini. Dan untuk pergantian pengurus gitu, Bang. Proses pergantian pengurus. Pengurus Permata. Ya. Oke. Baik ya, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa ya. Amin. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau beri kami hari yang indah. Ya, kami boleh bersatu di dalam doa, mendoakan setiap keperluan Tuhan gereja kami. Oh Tuhan, khususnya di komisi Tuhan Pemuda, Tuhan yang di bulan depan akan mengadakan pemilihan Tuhan untuk pengurus yang baru. Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa Tuhan, Kau benar mengirimkan orang-orang muda yang terpilih, Tuhan orang-orang muda yang terpanggil, Tuhan untuk benar-benar melayani. Tuhan yang memiliki visi, Tuhan yang memiliki tujuan, Tuhan untuk mengembangkan gereja, Tuhan untuk mengembangkan, Tuhan khususnya komisi pemuda ini menjadi lebih besar lagi, Tuhan menjadi lebih hebat lagi. Tuhan, karena itu kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan. Oh Tuhan, Kau mendapatkan pengurus baru, Tuhan yang benar-benar memiliki visi yang sedemikian. Tuhan, karena itu kami percaya, Tuhan Kau telah menetapkan sekelompok orang muda dan untuk mengambil tanggung jawab ini. Tuhan, gerakkanlah hati orang-orang muda, Tuhan untuk Tuhan mengambil tanggung jawab ini, Tuhan untuk belajar melayani. Tuhan, walaupun di dalam pelayanan, Tuhan kadang ada situasi yang tidak mengenakan bagi kami, Tuhan, tetapi bagi kami, pelayanan adalah suatu hal yang mustika. Tuhan, adalah satu hal yang berharga, adalah satu hal yang mulia. Tuhan, karena kami bukan hanya melayani manusia, tetapi kami adalah melayani Allah. Allah yang menjadikan kami, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Oh Tuhan, karena itu sekali lagi Tuhan, dapatkanlah generasi muda yang lebih baik. Tuhan, yang kelak Tuhan akan menjadi pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Karena itu kami sungguh berdoa Tuhan, oh melalui kepengurusan yang baru ini, Tuhan Kau mendapatkan generasi yang lebih baik. Tuhan, yang Kau perlengkapi sejak dini. Tuhan, sehingga kelak Tuhan, mereka bisa menjadi generasi penerus, menjadi tulang punggung, Tuhan menjadi soko guru di dalam gereja, menjadi pemimpin-pemimpin, Tuhan yang hebat, Tuhan yang akan membawa gereja ke arah yang lebih baik, Tuhan yang membawa gereja menjadi satu kesaksian yang luar biasa di dalam menyambut kedatangan-Mu. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kiranya apa yang kami doakan ini benar-benar menjadi
pengalaman, menjadi real di dalam Tuhan kehidupan kami, Tuhan khususnya adik-adik kami, Tuhan yang akan mengambil beban dan tanggung jawab ini. Tuhan, segala mulia hanya bagi nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Oh Tuhan Yesus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah oh Tuhan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, Tuhan jauhkanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, PA kita sudah selesai. Sebelum kita keluar dari Zoom ini, kita mau foto